Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, al-afadil, para alim ulama, para guru-guru yang kami hormati, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah. Kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Fitrah, Bapak Kiai Haji Sam'ul. Matanallahu bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya dalam taat dan sehat. Juga Bapak-bapak hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, juga untuk yang kami hormati Bapak Ustadz Cahswanto, juga pemirsa Om Firman Channel dan Al-Fitrah TV. Mari kita awali pengajian kita ini dengan Ummul Quran Suratul Fatihah, agar pertemuan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan karena nih hari ya tadi habis 27 Rajab ya Pak ya, hari spektakuler itu, di mana Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillah wa li syafaati Rasulillah biniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah selanjutnya mari kita baca untuk kesehatan kita baik rohani maupun jasmani, agar kesehatan ini bisa kita gunakan, bisa kita pakai untuk istiqomah berada di jalan Allah dengan senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan dengan senantiasa menjauhi segala larangannya. Juga apabila sanak famili kita, keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita ada yang sedang sakit, mudah-mudahan dengan ziyadah Fatihah ini Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan sebagaimana sedia kala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah binniyati syifa wa salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Binniyati ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa ila arwahi walidina wa walidikum wa umatina wa umatikum wa umatil muslimin ajma'in wa thumma ila ruhi khusana al-imam ya bin Syarifuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال
المقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الرابع والعشرون, hadis ke 24 ya. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih. An Abi Dzarrin, dari Abi Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi, yang Nabi Muhammad riwayatkan, an rabbih, dari Tuhannya. Ini hadis qudsi ini, Pak. Azza wa jalla annahu qala, ya Nabi bersabda. Ya, ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu redaksinya dari Nabi, tapi ini firman Allah tapi bukan Quran. Ya. Firmannya Allah tapi bukan Quran, redaksinya dari Nabi. Jadi beda sama hadis terus sama Quran. Nah, ini hadis qudsi ini. Ya, dari Allah nih. Allah yang berfirman tapi bukan Quran, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bersabda, ya ibadi, wahai hambaku, ini kata Allah, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim, ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan kezaliman itu antara kalian juga merupakan keharaman, dan aku haramkan kezaliman atas kalian. Ya, jangan berbuat zalim. Fala tazalamu, maka janganlah berbuat zalim. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, ya, setiap kalian tersesat, setiap kalian sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan petunjuk. Fastashaduni, maka mintalah petunjuk kepadaku, ya, ahdikum, maka aku akan berikan kalian petunjuk. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, ya, setiap kalian lemas, lesu, ya, illa man, ya, lapar gitu ya, ja'i', lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan. Istata'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan beri kalian makan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum 'arin, ya, setiap kalian telanjang, illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhtiuni,
ya, innakum tukhtiun billaili wan nahar, ya, setiap kalian, ya, di antara kalian tukhtiun itu berbuat kesalahan, billaili di waktu malam, wan nahar dan di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunub, dan aku adalah pengampun dosa, jami'an, semua dosa. Fastaghfiruni, maka mohon ampunanlah kepadaku, maka beristighfarlah kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan berikan kalian ampunan. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablughu durri, ya, sungguh kalian tidak akan sampai memberikan kemadharatan, ya, fatadurruni, kecuali atas kehendak aku, gitu. Walan tablughu naf'i, ya, dan tidak akan sampai memberikan kemanfaatan. Fatanfa'uni, kecuali sekehendak Allah kemanfaatan itu. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirukum, ya, wahai hambaku, jikalau kalian ada orang dari awal zaman, wa akhirakum, dan orang terakhir, ya, ada orang dari awal dan yang terakhir, wa insakum dari manusia, wa jinnakum dari bangsa jin, kanu ala atqa qalbi, yang orang itu hatinya, ya, takwa, atqa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajulin wahidin, ya, satu orang, minkum, satu orang itu berhati takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mazada dzalika fi mulki syai'an, ya, tidak akan bertambah kerajaanku sedikit pun, ya, tidak akan bertambah kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya, sungguh ketika ada orang dari awal manusia, wa akhirakum, dan sampai akhir manusia, wa insakum dari golongan manusia, wa jinnakum dari golongan jin, kanu ala afjar qalbi, yang hatinya itu durhaka, rajulin wahidin, ya, satu orang itu hatinya durhaka, minkum, di antara kalian, ya, daripada kalian, mana koso, maka tidak mengurangi, dzalika min mulki syai'an, daripada kerajaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya, jikalau ada orang dari awal dan di akhir, wa insakum dari golongan manusia, wa jinnakum dan dari golongan jin, qamu fi su'idin, yang mereka berdiri berkumpul di atas bukit, wahidin, ya, di atas satu bukit, di atas satu gunung, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta kepadaku, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, ya, aku berikan semua apa yang mereka minta, mana qasa, tidak akan berkurang, dzalika mimma indi, ya, apa-apa yang ada di sisiku, illa kama yang qusul mikhyatu, ya, kecuali kalaupun dibilang kurang, kecuali kurangnya jarum ketika ditusukkan ke samudra. Nah, itu kalaupun kurang itu segitu. Idza udkhilal bahra, ketika dia dimasukkan, jarum itu dimasukkan ke dalam laut. Kalaupun berkurang nih, satu bukit, kemudian semuanya berkumpul orang dari awal dan sampai akhir, dari golongan manusia dan jin, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak akan kurang, ya, permintaan itu, walaupun dikabulkan semuanya. Kalaupun berkurang, itu sama dengan jarum jahit tuh, Pak, dicolokin ke bahar,
ke laut. Nah itu segitu doang itu, kalaupun berkurang. Ya ibadi wahai hambaku, innama hiya a'malukum. Ya. Wahai hambaku, sesungguhnya apa-apa yang kalian perbuat, uhsiha lakum. Ya. Aku menghitung untuk kalian, thumma uwaffikum iyyaha. Ya. Kemudian apa namanya? Ya, apa yang kalian perbuat, amal apa yang kalian perbuat, aku akan hitung amal kalian. Faman wajada khairan, maka barang siapa menemukan dalam amalan itu kebaikan, falyahmadillah, maka bersyukurlah, ya, pujilah Allah. Falyahmadillah, dia lihat menemukan bahwa dirinya telah beramal baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Waman wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang menemukan tidak kebaikan, ya, fala yalu manna illa nafsahu, janganlah mencela kecuali mencela dirinya sendiri. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis qudsi, Pak. Ya, hadis ke-24 ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu berarti ini Allah yang ngomong. Makanya isinya ya ibadi wahai hambaku. Ya. Ini dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kita kenal Abu Dzar, waktu itu pernah juga ada hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, tapi setelah masuk Islam kemudian beliau berangkat lagi ke desa Ghifar, ya, ke Bani Ghifar. Jadi meninggalkan Mekah terus kembali ke desa Bani Ghifar. Dan nanti kelak ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, baru beliau datang bersama rombongan. Ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi menuturkan bahwasanya hadis ini disampaikan, ya, oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Di sana tertulis Imam Abu Idris Al-Khawlani, ya, sebagai perawi hadis ini Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menyampaikan hadis ini dengan duduk di atas kedua lututnya. Maksudnya begini, ya. Karena apa? Lita'ziman, ya, mengagungkan hadis ini, ya, untuk sebagai pengagungan dan memuliakan hadis ini. Karena ini hadis qudsi, memang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini diawali dengan ya ibadi wahai hambaku, inni haramtu zulma, sungguh aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, atas diriku. Allah mengharamkan kezaliman atas diri Allah. Apa sih zalim? Ya, zalim itu huwa wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, ya, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Peci harusnya di kepala, tapi ditaruh dengkul. Zalim ini, Pak. Makanya kalau copot peci, copot aja, taruh aja begitu, jangan taruh dengkul begini. Ini zalim. Hal kecil tapi zalim itu. Ya. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya kezaliman. Nah, Allah tuh mengharamkan kezaliman atas dirinya. Di dalam Al-Quran tuh surah An-Nisa ayat 40, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah, ya, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang pun walaupun sebesar biji zarrah. Allah tuh nggak menganiaya kita. Makanya ketika kita lagi dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, jangan nyalahin Allah. Dosa besar. Seakan-akan kita tidak menerima ketentuan qada qadarnya Allah, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya udah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Nah, kezaliman yang paling tinggi itu apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa besar itu. Menyekutukan Allah itu kezaliman yang paling tinggi.
Inna syirka la zulmun azim. Ya, surah Luqman ayat 13. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Iya. Kenapa dibilang zalim, Pak? Karena hakikatnya manusia itu diciptakan untuk menyembah. Siapa yang disembah? Ya yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Allahu Rabbi. Ya Allah Azza wa Jalla. Yang menciptakan kita itu Allah. Sekarang kalau dibilang misalnya berhala itu Tuhan. Hakikatnya bahan dasarnya dari apa berhala itu? Batu. Kemudian dikatakan matahari itu Tuhan. Misal. Tapi dia tenggelam, diganti bulan kalau malam. Bulan itu Tuhan, tenggelam, ganti matahari kalau siang. Hakikatnya ya ini udah pas itu. Allah itu Tuhan udah pas banget itu. Ya. Makanya dibilang zalim tuh ketika orang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Nah, terus yang dikatakan orang-orang zalim wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itu orang-orang yang zalim. Lah iya, karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kezaliman yang kedua, kemaksiatan. Nah, ketika kita bermaksiat kepada Allah, itu kita sedang berbuat zalim pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau nanti kelak di akhirat dibalas siksa neraka, itu Allah adil, Pak. Karena kita telah menzolimi diri kita ketika kita bermaksiat. Zalim. Ya. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Ya, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nah iya. Kalau kemudian karena kan kita kan diciptakan untuk ibadah sama Allah. Terus Allah sudah menentukan tuh yang mana perintah harus dijalankan, yang mana larangan harus dijauhi. Tapi kadang kita manusia meninggalkan perintah dan menjalankan larangan. Nah, itu zalim namanya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Zalim. Maka Allah mengharamkan kezaliman. Nah, terus dilanjutkan tuh, fala tazalamu. Ya, maka janganlah berbuat zalim. Ya, Allah juga mengharamkan kezaliman atas kita. Kalau udah haram, ya dijauhin, Pak. Berarti larangan ini. Kalau sudah haram, jauhin, jangan dideketin. Haram. Nah, misalnya kemudian ada kemaksiatan yang terkait sama manusia. Nah, itu harus minta halalnya. Misalnya kita menzalimi seseorang, ya, itu nanti di akhirat akan dibalas kecuali orang itu sudah memaafkan. Kita minta halalnya. Makanya tradisi di Indonesia, ini tradisi, Pak, yang salaman habis lebaran nih. Ini kita kalau lebaran nanti ya, bentar lagi kan Idul Fitri, lebaran ya, ini udah 27 Rajab. Kemudian Sya'ban, Ramadan, Lebaran kita Syawal. Nah, itu ada maaf-maafan. Itu tradisi kita tuh, halal bihalal, meminta halal. Ya mudah-mudahan ketika halal bihalal itu benar-benar salaman kita itu kosong-kosong gitu. Ya, dosanya bersih. Jadi di hadapan Allah kita seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali fitrah. Ya, sesama manusia juga kita halal. Nah, itu cuma tradisi di Indonesia. Coba lebaran di Arab gitu, di Turki gitu, apa di mana lah, nggak ada itu salam-salaman. Di kita doang itu, ya halal bihalal. Terus kalau di KBBI halal bihalal itu resapan itu sebenarnya bukan dari apa, resapan dari bahasa Arab, tapi itu bukan bahasa Arab, ya itu resapan. Halal bihalal, nulisnya aja halal bihalal, bihalal nggak pakai spasi, halal spasi bihalal di kamus tuh. Nah, itu tradisi kita itu. Nah, kalau ada kemaksiatan yang berhubungan dengan anak Adam, kita minta halalnya, ya.
Tradisi kita itu, ulama kita luar biasa memang. Ya. Itu. Ittaqu da'watal mazlum. Nah, ketika kita berbuat zalim, kan suka ada, Pak. Hati-hati sama doanya orang zalim. Dia diijabah. Karena Nabi yang bicara, ya. Ittaqu da'watal mazlum fa innaha mustajabatun. Ya, hati-hati. Ya, takutlah atas doanya orang yang terzolimi, karena doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu bukan muslim. Di sini dikatakan ya, hati-hati ya. Ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati sama doanya orang terzolimi, Pak. Makanya ketika ada walaupun itu non muslim, kita zolimin, terus dia ngerasa terzolimi, dia berdoa, kejadian itu ya, terjadi. Hati-hati, orang yang terzolimi itu doanya makbul. Makanya misal begini, misalnya kita terzolimi, misalnya kita dalam keadaan terzolimi, udah nggak usah doa macam-macam. Doa orang terzolimi kan dikabul oleh Allah, doa yang baik tuh. Minta untuk diri kita, keluarga kita, ya, dan Allah berikan hidayah orang yang menzolimi kita. Ya, misalnya kita terzolimi, karena saat kita terzolimi doanya tanpa hijab itu mustajabatun, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh. Kemudian diteruskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum dhalun, ya. Wahai hambaku, setiap kalian itu sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah. Nah, ini ada kata-kata begini, Pak. Jadi bahwasanya kita ini hakikatnya sesat. Kita hakikatnya sesat, Pak. Kecuali telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang telah diberikan hidayah. Hidayah itu apa sih, Pak? Petunjuk. Petunjuk. Ibaratnya kita di dalam kamar yang sangat gelap atau di dalam goa yang sangat gelap. Itu ada setitik cahaya, pasti kita akan mengikuti cahaya itu kan. Wah, itu pintu keluar kayaknya. Nah, itu tuh hidayah. Ketika kita diberikan hidayah sama Allah, nah kita mudah tuh dalam beribadah. Kita bisanya kumpul di tempat ini, ya, untuk ngaji, untuk jamaah maghrib. Itu karena kita diberikan taufik, hidayah serta inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah diberikan petunjuk. Makanya jangan kemudian amal yang kita lakukan kita nisbatkan kepada diri kita. Enggak. Ya, tapi kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita beramal soleh ini karena Allah yang menggerakkan, karena Allah memberikan hidayah kepada kita, ya, kepada kita semua. Nah, kemudian siapa mereka yang diberikan hidayah? Ya, mereka yang meminta kepada Allah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan berikan hidayah. Nah, meminta kepada Tuhan itu adalah ibadah, Pak. Kita minta diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Minta, Pak. Minta. Ya Allah, berilah hamba petunjuk-Mu. Ya Allah, jadikan hamba istiqomah dalam kebaikan-Mu. Ya Allah, jadikan hamba istiqomah dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah, jadikanlah hamba istiqomah dalam menuntut ilmu. Minta sama Allah. Nah, kalau sudah minta, nanti Allah memberikan ahdikum. Aku akan berikan hidayah kepadamu, akan berikan petunjuk kepadamu. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hambaku, tiap kalian itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang telah aku berikan makan. Sama nih, istat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan berikan kalian makan. Sama, Pak. Ini tiap kita lapar, kita kita cerita waktu bayi misalnya. Bayi itu kalau lahir ke dunia
itu makannya paling dari apa? Air susu ibunya kan? Ya, ASI. Itu kalau nggak Allah yang ngeluarin, nggak keluar itu Pak. Badan manusia kan isinya darah kan, tapi ini air susu keluar dari ASI itu. Itu rezeki yang Allah kasih buat kita. Hakikatnya kita lapar. Ketika lapar bayi ngapain? Nangis. Nah, ketika nangis, kemudian ibunya gendong terus disusuin sama ibu. Itu. Hakikatnya manusia itu lapar, kecuali orang yang sudah diberikan makan Allah. Makan tuh Pak. Kelihatannya sepele. Tapi dengan makan ada seorang wali yang diangkat menjadi wali ketika makan. Karena setiap makan itu selalu bersyukur kepada Allah. Ada orang makan itu dalam suapan, tiap suapannya itu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas makanan ini, atas rezeki ini. Makanya kalau makan tuh doa. Ya kalau makan doa, ya minum ya doa. Makan, minum, doa. Gimana doanya Pak? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya di dalam doa makan saja, ya Allahumma barik lana, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami fima razaqtana, di dalam rezeki kami, dan wa qina adzabannar, ya jauhkan kami daripada siksa neraka. Makan tuh. Sampai ada doanya makan, sampai minta dijauhin dari siksa api neraka. Oh iya, padahal makan doang. Tapi dengan makan itu ketika kita bersyukur kepada Allah bahwa rezeki yang memberi ini Allah, ada ikan tahu-tahu di atas piring kita, nggak capek-capek kita mancing dulu ke tengah laut gitu, nyari ikan salmon misalnya, kita makan salmon, tahu-tahu ada di atas piring kita. Terus nasi yang udah beras yang udah jadi nasi, nggak capek-capek dulu kita nanam padi di sawah, kita tunggu sampai panen, padi itu menguning kemudian panen, gabah jadi beras jadi nasi, nggak capek-capek Pak. Tahu-tahu udah ada di piring, udah ada nasi, ikan, sayur asam, jadi lapar saya. Ya, sambal terasi, wah kita tinggal makan. Nah bersyukurnya kita dengan doa itu. Tiap kita ini lapar kecuali yang udah dikasih makan sama Allah. Sama istat'imuni, ya maka mintalah makan kepadaku. Sampai minta makan harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ut'imkum, maka aku akan berikan kalian makan. Nah, begitu juga ya ibadi wahai hambaku, kullukum airin. Setiap kalian itu telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang telah aku berikan pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan kalian pakaian. Makanya doa, minta makan, dia minta pakaian, minta rezeki, minta apapun, nggak apa-apa. Karena ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sama sholawat misalnya, sholawat biar punya motor, nggak apa-apa. Makom kita di situ. Nah nanti kalau makom kita sudah naik, kita sholawat karena Allah lillahi ta'ala, nggak apa-apa, itu cakep ya. Jadi misalnya makom kita masih, ya Allah ini kita sholat duha masih pengen rezeki, nggak apa-apa. Itu perintahnya Allah, minta sama Allah, mintanya kan sama Allah. Wasilahnya sholat duha misalnya, nggak apa-apa. Nah nanti ketika kita makom kita naik, udah sholat duha tuh karena butuh aja sama Allah. Orang tuh step by step, nggak langsung kemudian sholat kok, sholawat kok karena pengen ini pengen itu. Rendah banget sholawat kamu. Iya makom kita masih di situ. Ya nggak apa-apa. Nanti setelah terbiasa seperti itu, kita senantiasa bersholawat. Yang awalnya kita pengen sesuatu dengan sholawat itu, akhirnya lama-lama ikhlas kita. Iya Pak, ikhlas tuh dilatih step by step, nggak langsung manusia tak ceger langsung ikhlas gitu, nggak bisa, ya bertahap. Kita ke masjid aja nih, mau istiqomah ke masjid, itu kudu dipaksain nggak? Awal-awal ke masjid, boro-boro deh. Ada orang yang nggak pernah nginjak masjid tuh ada Pak, ada. Karena itu
ngerasa dirinya misalnya, wah saya mah belum bersih, masih kotor, nggak pantas rasanya saya masuk masjid. Itu kan salah kaprah namanya. Orang kotor, ya biar bersih ke masjid, tobat gitu kan. Nah ini yang salah kaprah ini. Ya, dan minta apa udah ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah nanti ada saatnya kita naik kelas tuh, makom kita naik. Ada saatnya kita yang kita lakukan itu karena Allah, mutlak hanya karena Allah, nggak pengen ini, nggak pengen itu, udah pokoknya mengharapkan keriduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau sekarang masih pengen ini, pengen itu, misalnya Ustadz Caswanto pengen proyeknya goal, dia sholat duha kenceng itu, terus bangun malam tahajud, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya. Apa tuh? Itu justru minta dunia nih, ini minta dunia Pak. Ya, tiap kalian itu telanjang kecuali aku, orang yang aku berikan pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Aku akan berikan kalian pakaian. Pakaian itu dunia apa akhirat? Dunia. Ya, ini perintah Allah. Iya. Perintah Allah, minta kepada Allah. Sampai Nabi itu sendalnya putus, terompahnya putus, itu mintanya sama Allah. Ya, ya tiap kalian telanjang kecuali orang yang telah aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan pakaian. Minta diberikan, minta diberikan. Ya, ud'uni astajib lakum, ini berhubungan ya. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka aku akan berikan. Ya, istajib, dijawab doanya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Ya wahai hambaku, sungguh kalian itu punya salah, berbuat salah bil-laili, di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang. Wa ana aghfirudz dzunub, dan aku adalah ya pengampun daripada dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka mohon ampun kepadaku, aghfir lakum, dan aku akan berikan kalian ampunan. Nah kita nih Pak, berbuat salah di waktu malam, berbuat salah di waktu siang. Gimana caranya tuh? Ya kita nih, Allah Maha tahu kan, ya kan, hambanya ini salah, ya malam salah, siang salah. Makanya nih, kemudian Allah menyatakan dirinya, wa ana aghfirudz dzunub, dan aku adalah pengampun dosa. Allah pengampun dosa. Kita melakukan dosa, Allah pengampun dosa. Maka ketika kita berdosa, jangan patah semangat, jangan minder bahwa dosa-dosa kita ini tidak diampuni. Enggak, pasti diampunin, pasti diampunin. Misalnya begini Pak, contoh, Dani jatuh di dalam sumur. Tolong misalnya Dani. Terus saya datang nih, saya tolongin Dani, saya kasih tangga atau saya kasih tali, saya tarik Dani nih ke atas nih, udah selamat dia. Terus udah di atas, udah nyampe di atas sumur, kok masih minta tolong. Kira-kira beres nggak tuh Dani? Nggak beres. Sama kayak kita nih, misalnya kita punya dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu Allah itu pengampun dosa. Tapi masih, ya Allah, masih terpuruk dalam penyesalan. Seakan-akan dosa kita ini kebanyakan dan Allah nggak ngampunin. Ini kan geblek namanya. Ya, kita harus yakin bahwa dosa-dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena Allah, wa ana aghfirudz dzunub, aku nih pengampun dosa. Aku nih pengampun dosa, kata Allah begitu. Ya. Nah syaratnya gimana biar dosa kita diampuni? Fastaghfiruni, mohon ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Nah bulan ini bulannya istighfar, karena bulan ini adalah bulannya Allah Azza wa Jalla, Rajab, Syahrullah. Ya kalau di sini alhamdulillah dibaca apa? Kalau di rumah, saya sebenarnya mau ngomong dari minggu lalu lupa saya. Kan doanya apa? Salatnya itu. Doa istighfar Rajab, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Subuh dibaca 70, sore dibaca 70. Ya mudah-mudahan diampunin dosa kita Allah Subhanahu. Nah, ya. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Aku ini pengampun dosa, semua dosa diampunin oleh Allah
Fastaghfiruni, maka mohon ampunan kepadaku, aghfir lakum, aku akan berikan kalian ampunan. Ya. Nah, yang menarik nih Pak, ini mau isya soalnya, ya. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni, ya. Tidak, kita ini tidak akan bisa mendatangkan kemadorotan kepada Allah kecuali atas kehendak Allah. Sebaliknya gitu, kita tidak akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan kecuali sekehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila ada misal orang dari awal manusia, ya, bangsa jin dan manusia, dari awal sampai akhir, kemudian ada hatinya itu, semua orang itu takwa kepada Allah. Ini hatinya takwa kepada Allah. Dari orang pertama misalnya Nabi Adam sampai orang terakhir nanti hari kiamat nanti, itu bertakwa hatinya kepada Allah. Ya, itu tuh tidak nambahin sedikit pun kemuliaan keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak nambahin. Makanya ketika seluruh dunia ini kok takwa sama Allah, itu nggak nambahin sedikit pun kerajaan Allah. Karena memang kerajaan Allah sudah mulia, sudah agung, sudah maha tinggi. Ya, makanya kalau ada orang yang misalnya begini ya, kenapa Allah kok nggak jadikan semua sedunia ini itu iman semua kepada Allah? Bisa nggak Allah Pak menjadikan satu dunia ini iman semua kepada Allah, percaya semua menyembah Allah? Bisa nggak? Bisa banget. Kun fayakun. Tapi Allah nggak jadikan itu. Ya, ini udah apa? Udah qadarullah. Memang kehendak Allah, sunnatullah ini. Ya, sunnatullah. Nah, kemudian sebaliknya tuh, orang dari awal manusia, dari golongan manusia dan jin sampai akhir golongan manusia dan jin, dan hatinya itu semuanya durhaka sama Allah, tidak mengurangi sedikit pun daripada keagungan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nggak berkurang sedikit pun. Kemudian sama, ya, dari awal manusia, makhluk, manusia dan jin, dan sampai akhir mereka berkumpul di satu tempat, satu bukit yang tinggi, dan mereka semua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas yang mereka pinta, Allah kabulkan, Allah berikan apa yang mereka pinta. Misalnya yang ini minta rezeki yang banyak, ini minta bininya 4 misalnya, ini minta rumahnya 4, ini minta pesawat misalnya. Itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah, kecuali misalnya berkurang itu sama dengan jarum yang dicelupin ke dalam laut. Sekecil itu Pak, sekecil itu. Jadi kerajaan Allah ini maha luas. Lagi kalau kita ngelihat kan, kita ini debunya semesta kan, bumi yang segede gini itu kita cuma sekecil ini, bumi segede gini, terus masih ada matahari yang lebih gede lagi, berlipat-lipat kali lebih gede, ada planet lagi yang lebih gede. Itu semua dalam langit pertama. Ya, kalau kisah Mi'raj kan, Isra Mi'rajnya Nabi kan langit sampai 7, itu di bawah langit pertama itu. Ya, tata surya kita Bima Sakti, ada beberapa ratus lagi tata surya yang lain. Gitu. Galaksi, ya, galaksi yang lain itu ada lagi banyak. Ya, pokoknya intinya ketika kita pengen sesuatu, minta kepada Allah, mintanya kepada Allah. Kalau udah minta, Allah kabulkan itu. Ya. Terus gini terakhir nih Pak, ya, perbuatan kita ini itu dihitung sama Allah. Ya, perbuatan amal kita ini dihitung sama Allah. Kemudian kalau dia nemuin ini, kita nemuin kita nih senantiasa beramal baik. Ya, falyahmadillah, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kita telah beramal baik. Hakikatnya kita beramal baik itu karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disuruh bersyukur. Nyebut alhamdulillah. Dan kalau kita menemukan amal kita buruk, misalnya kita bermaksiat, jangan sekalipun itu dinisbatkan kepada Allah, ya, jangan mencela kecuali diri kita sendiri. Makanya pernah ada yang nanya begini, Ustaz, misalnya semua dari Allah, ya, khairi wa syarri itu dari Allah, berarti kemaksiatan juga dari Allah dong.
pinter dulu makanya. Maksudnya belajar dulu begini, ya. Kebaikan dan keburukan, iya hakikatnya dari Allah. Jadi kita punya Tuhan yang sempurna. Contoh begini Pak, kita punya Tuhan yang sempurna. Kita bikin rumah yang segitu cakepnya Pak. Ada WC-nya nggak Pak? Ada. Nah begitu juga kita nih. Allah ciptain nih di bumi ini ada kebaikan, ada keburukan. Hakikatnya dua-duanya dari Allah. Tapi jangan mencela ketika kita bermaksiat kecuali diri kita. Ya, kalau kita salah, kita maksiat, jangan kemudian ini udah hakikat Allah, itu orang geblek namanya. Iya orang geblek namanya. Itu enggak apa ya, kalau maksiat ya emang udah kita itu. Kita yang kagak beres itu ya. Manusianya, faktor manusianya. Kalau perbuatan baik baru kita sebut apa? Alhamdulillah, karena kita berbuat baik atas hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Amin Allahumma amin. Dari kami apabila salah mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.